Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Zahra Oktavia dengan NPM 1950220. Dalam materi kali ini yaitu teori perilaku produsen dengan dua faktor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Baik, langsung saja. Dalam analisis ini misalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari pengguna dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu, atau least cost combination. Untuk menjawab masalah tersebut, perlu pemahaman beberapa konsep. Di antaranya ada isoquant atau isoproduk atau kurva produk sama. Yang kedua ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Dan yang ketiga itu ada isocost atau price line atau garis harga. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu ada isoquant atau isoproduk atau kurva produk yang sama, di mana isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkah output tertentu. Sebagai contoh, dalam tabel yang akan disajikan, terdapat contoh kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output Y dan 150 unit output Y. Dari tabel ini, dapat digambarkan dua isoquant untuk dua output, yaitu untuk 100 unit dan 150 unit. Isoquant mempunyai sifat-sifat yang mempunyai dengan indifference curve, cembung ke arah origin menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Dapat dilihat pada gambar ini, isoquant bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 plus 4X2. Dari fungsi ini, kita ingin mendapatkan isoquant untuk output Y sama dengan 100 unit. Fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2X1 plus 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 sebagai berikut. 2X1 sama dengan 100 min 4X2 dan X1 sama dengan 50 min 2X2. Setelah apa yang telah dikemukakan pada poin pertama, terdapat bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Berikut ini diberikan contoh mencari MRTS X1 X2 dari data yang telah ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel pertama. MRTS X1 X2 dapat dicari juga dari fungsi produksi. Misalnya dipunyai fungsi produksi Y sama dengan X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 sebagai berikut. Dapat dilihat ya cara pengerjaannya. Nah, langsung saja untuk kesimpulannya dapat diartikan pula bahwa MRTS adalah slope atau sudut kemiringan dari isoquant. Poin ketiga itu ada isocost atau garis harga. Nah, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga atau isocost. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dari dua macam faktor produksi. Misal, X1 dan X2 yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misal M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data A, harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan, dan 2, sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan.
Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut. M sama dengan P1 X1 plus P2 X2. P2 X2 sama dengan M min P1 X1. X2 sama dengan M per P2 min P1 per P2 X1. Itu disebut juga persamaan garis harga. Persamaan garis harga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Persoalan list cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai output yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Jadi, selama delta X2 P2 lebih besar dari delta X1 P1, maka penggantian delta X2 oleh delta X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila delta X2 P2 sama dengan delta X1 P1 atau delta X2 atau delta X1 sama dengan P1 per P2 atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2. Dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama, isoquant untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui, syarat keharusan. Dan yang kedua, daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2, syarat kecukupan, atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 atau per PM X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per P1 sama dengan PM X2 per P2. List cost combination delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2. Bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per delta Y, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Dengan demikian, dalil list cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Persoalan list cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Titik singgung P antara isocost dan isoquant merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga-harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan list cost combination dapat diselesaikan secara sistematis. Misalkan diketahui fungsi produksi sebagai berikut. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Yang sebenarnya itu adalah Y sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 3. Dan harga satuan X1 itu seharga Rp5.000 dan harga satuan X2 itu seharga Rp3.000. Tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Jawabannya untuk persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier sehingga bentuk fungsi tujuan objective function menjadi sebagai berikut. Minimumkan pengeluaran E untuk pemakaian faktor produksi X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produksi yang telah ditentukan. Agar fungsi E minimum, maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1, X2 dan lambda harus sama dengan 0 dengan derivatif kedua harus positif. Lambda adalah koefisien Lagrange multiplier. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.